Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Hizkia Sitorus. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tugas saya, yaitu mata kuliah pemrograman bahasa alami, dan terkhusus pada tugas ini saya akan membahas tentang pre-processing dan dengan dua metode, yaitu metode distribusi frekuensi dan juga distribusi case holding. Nah, untuk yang pertama sekali saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi adalah distribusi yang dapat digunakan untuk menemukan beberapa kali sebuah kata muncul dalam sebuah kalimat, atau kita dapat menghitung kata dalam teks kita menggunakan distribusi frekuensi NLP. Contohnya bisa kita lihat di sini. Saya belajar tokenisasi dan saya belajar distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi dari saya ini adalah 2. Nah, seperti di sini. Oke. Mungkin kita masuk ke kode atau programnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada import NLTK pada kode ini. Ini tuh berfungsi untuk mengimpor pustaka NLTK atau Natural Language Toolkit ke dalam si program Python ini. Nah, baru itu di sini ada NLTK download. Nah, ini untuk mengunduh dataset yang diperlukan oleh NLTK. Nah, untuk kode ini kita mengunduh dataset pang. Ini dataset pang yang digunakan untuk pemisahan kata dan tokenisasi. Yang ketiga ada from NLTK tokenize import word tokenize. Nah, kalau yang ini berfungsi untuk mengimpor fungsi word tokenize dari modul tokenize yang ada dalam pusat NLTK, yang dimana fungsi word tokenize ini digunakan untuk memecahkan teks menjadi token-token kata. Nah, untuk yang ini, from NLTK probability import fragdis, ini berfungsi untuk mengimpor kelas fragdis dari modul probability dalam pustaka NLTK. Nah, prediksi itu adalah sebuah kelas yang digunakan untuk menghitung frekuensi kemunculan elemen-elemen dalam satu kumpulan data. Nah, biasanya digunakan menghitung frekuensi-frekuensi kata-kata dalam teks. Nah, untuk yang terakhir pada baris ini ada import string. Nah, import string ini berfungsi untuk mengimpor modul string. Nah, untuk yang selanjutnya di sini kita bisa lihat ada kalimat jumlah total penjual di bulan Juni adalah sekian, lebih tinggi dari bulan Mei. Nah, untuk yang ini, kode ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa inilah si kalimat yang akan diproses. Nah, kalau yang di sini di kalimat yang kedua ini sebetulnya sama aja, cuman di sini ada yang istilahnya yang istimewa, yaitu di sini ada lower. Nah, lower ini berfungsi untuk mengkonversi semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil. Nah, fungsinya untuk apa? Dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil saat menghitung si frekuensi kata, saat menghitung si kata ini. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada NLTK tokenize word, tokenize atau kalimat. Nah, kalau untuk baris ini dia itu menggunakan fungsi word tokenize dari NLTK untuk memecah kalimat menjadi token-token data. Nah, hasil dari tokenisasi nanti akan disimpan di variabel tokens. Nah, selanjutnya ada kemunculan sama dengan NLTK .fragdis tokens. Nah, kalau ini sekitar info untuk ini menggunakan kelas fragdis NLTK untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap token kata dalam variabel tokens. Nah, ini variabel tokens. Nah, selanjutnya ada kemunculan .most common. Nah, kemunculan .most common ini fungsinya itu untuk menampilkan kata-kata yang paling sering muncul dalam teks. Nah, di mana si frekuensi kemunculannya itu dimulai dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Nah, untuk selanjutnya, kode selanjutnya yang akan saya bahas yaitu yang ini.
import plotlit pyplot splt. Nah, ini berfungsi untuk mengimpor modul pyplot dari pustaka matplotlib dan memberinya alias plt. Nah, modul pyplot digunakan untuk membuat grafik dan plot dalam Python. Nah, ini adalah memberitahu bahwa nanti akan ada 10 karakter lah. Maka di sini ada plot 10. Baru itu untuk selanjutnya ada plt.show. Plt.show ini berfungsi untuk menampilkan plot yang sudah dibuat. Nah, kalau si plt.show ini nggak ada atau kita nggak menyertakan plt.show dalam kode ini, maka si plot tadi itu hanya akan disimpan di memori dan tidak akan ditampilkan di layar oleh si program. Nah, selanjutnya kita akan merunnya dari yang pertama. Nah, di sini sudah selesai merun. Nah, di sini kita bisa lihat seperti yang tadi saya jelaskan, ada downloading package pang dan unzipping tokenizer pang-zip, yaitu salah satu dari fungsi program yang ada di atas seperti yang sudah saya jelaskan semula. Baru itu kita run yang selanjutnya, yang ini. Nah, di sini itu kayak seperti yang sudah saya jelaskan semula, kan tadi dibilang bahwa si katanya itu akan dikasih tahu si frekuensi kemunculannya dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah, di sini kita bisa lihat frekuensi kata yang paling sering muncul yang paling tinggi itu ada bulan, yaitu sebanyak 2 kali, baru itu ada jumlah sebanyak 1 kali, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya, di kalimat ini juga kan pas nih, bulan tuh muncul sebanyak 2 kali, dan kata-kata lain hanya muncul sebanyak 1 kali. Nah, selanjutnya kita run. Nah, setelah itu kita lihat di sini, sebetulnya ini istilahnya memvisualisasi data yang ada di sini. Nah, kita bisa lihat grafiknya, bulan ini beda sendiri ya, karena memang jumlah katanya paling banyak, yaitu 2. Ini ada bulan, dan lainnya itu hanya 1 dari jumlah sampai tinggi. Nah, mungkin untuk distribusi frekuensi sampai di sini saja. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode case holding. Nah, metode case holding itu apa sih? Metode case holding adalah suatu bentuk text processing yang paling sederhana dan efektif, meskipun itu istilahnya kayak metode yang sering diabaikan. Nah, tujuan dari case holding itu sendiri untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan kode-kode yang telah saya buat dengan metode case holding. Nah, ini adalah program pertama. Nah, pada program ini sebetulnya intinya itu bertujuan untuk mengubah huruf dalam string menjadi huruf kecil. Untuk lebih detail dan lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan tiap baris yang ada pada program ini. Nah, yang pertama ada kalimat, yang ini kalimat jumlah total. Nah, untuk baris ini itu berfungsi untuk mendefinisikan variabel kalimat dan mengisinya dengan sebuah string. Nah, selanjutnya lowercase ini berfungsi, lowercase sama dengan kalimat lower ini berfungsi untuk mengubah semua huruf dalam string yang disimpan di dalam variabel kalimat menjadi huruf kecil. Setelah itu hasilnya disimpan dalam variabel lowercase. Nah, untuk mengubah semua huruf itu, dia itu menggunakan fungsi lower. Nah, untuk selanjutnya ada print lowercase. Nah, print lowercase ini berfungsi untuk mencetak nilai dari variabel lowercase ke layar. Nah, kita run. Nah, di sini kita kan bisa lihat nih hasilnya, yaitu jumlah total ini
Nah, ini tuh karena fungsi dari si print lowercase ini. Jadi, dianya itu untuk memunculkan atau mencetaklah si hasil dari program itu ke layar. Nah, kalau si print lowercase ini tidak ada, maka si jumlah ini tidak akan muncul di layar. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada perbedaan. Yang pertama itu dari sini jumlahnya ini huruf besar, sementara di sini huruf kecil, dan di sini tidak ada tanda petik duanya. Oke, kita lanjutkan pada program yang selanjutnya. Nah, pada program ini intinya itu menggunakan modul RE atau Regular Expression dari Python untuk melakukan penggantian teks dalam string kalimat. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tiap baris yang ada pada kode ini. Nah, yang pertama adalah import RE. Nah, import RE ini berfungsi untuk mengimpor modul RE atau regular expression pada Python ini. Nah, lalu ada selanjutnya ada kalimat jumlah total di bulan Juni ini sampai mencapai $4.200 ini berfungsi untuk mendefinisikan variabel kalimat dan mengisinya dengan sebuah string, yang dimana si string ini berisi teks yang ingin kita proses. Nah, inilah yang teks yang ingin kita proses itu, yaitu jumlah total ini sampai ke mencapai $4.200. Selanjutnya ada hasil RS sub ini. Nah, si baris ini berfungsi untuk melakukan penggantian teks dalam string kalimat. Nah, pada baris ini digunakan fungsi RS sub. Nah, print hasil ini berfungsi untuk mencetak hasil dari penggantian teks yang disimpan dalam variabel hasil ke layar. Jadi ini nanti fungsinya untuk dari hasil semua yang ini, yang sebelum-sebelumnya ini akan dicetak ke layar. Nah, kita run. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah outputnya. Nah, si print hasil berfungsi untuk memunculkan si output ini lah istilahnya. Nah, kita bisa lihat juga perbedaannya. Di sini ada hilang tanda serunya dan juga ada hilang angka-angka. Yang ini 5.000 dan 4.200 hilang. Nah, untuk program selanjutnya adalah program ini. Nah, untuk program ini sendiri itu pada intinya itu tujuannya untuk menghapus tanda baca dari sebuah string kalimat untuk kalimat. Nah, si program ini menggunakan modul string. Nah, untuk lebih detailnya saya akan menjelaskan tiap baris pada kode-kode ini. Nah, untuk yang pertama itu ada import string. Import string ini berfungsi untuk mengimpor modul string. Nah, yang kedua ada ini, kalimat sama dengan jumlah total penjumlahan sampai dengan mencapai $4.200. Ini tuh untuk baris ini berfungsi untuk mengubah dan mendefinisikan variabel kalimat dengan mengisinya dengan sebuah string, di mana string ini berisi teks yang ingin diproses ini, yaitu si teks jumlah total ini. Nah, selanjutnya adalah hasil sama dengan kalimat translate. Nah, kalau yang ini, baris ini berfungsi untuk menghapus tanda baca. Nah, untuk penghapusan tanda baca ini, si baris ini menggunakan metode translate. Kita bisa lihat di sini ada kalimat .translate. Nah, selanjutnya ada print hasil sama seperti sebelumnya. Ini untuk berfungsi mencetak hasil dari penghapusan tanda baca yang disimpan dalam variabel hasil ke layar. Jadi istilahnya ini untuk memunculkan si output dari program-program ini. Nah, saya kita run. Di sini kita bisa lihat ada perbedaan. Yang pertama, si tanda koma yang di sini tidak ada di output, berarti dolar juga tidak ada di output, dan juga ini tidak ada di output. Untuk tanda seru ini juga tidak ada di output. Tanda seru dan tanda petik 2. Kita lanjut ke program terakhir. Nah, di sini ada pada intinya sih program yang terakhir ini dia itu menggunakan metode strip pada string untuk menghapus karakter white space seperti spasi, tab, dan new line dari awal hingga akhir string. Nah,
Di sini kita bisa lihat yang pertama, pada baris pertama ini ada kalimat. Nah, ini tuh berfungsi untuk mendefinisikan variabel kalimat dan mengisinya dengan sebuah string. Untuk yang kedua ini ada hasil kalimat strip ini. Fungsinya itu untuk menghapus karakter white space seperti spasi, tab, dan new line dari awal dan akhir. Akan tetapi, ini tuh tidak menghapus karakter white space di tengah string dan hasil dari strip itu juga disimpan dalam variabel hasil. Nah, untuk yang di hasil kalimat strip ini, dianya itu menggunakan metode strip ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, terakhir itu ada print hasil. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya juga, ini berfungsi untuk mencetak hasil dari penghapusan karakter white space yang disimpan ke dalam variabel hasil ke layar. Jadi istilahnya untuk memunculkan output dari program. Selanjutnya kita run. Nah, di sini memang sekilas kita lihat tidak ada perbedaannya, cuman ada ya. Yang pertama itu di sini tuh ada penghapusan white space yang lebih, kayak spasi yang lebih. Nah, baru itu ada penghapusan yang ini di outputnya. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan pre-processing dengan dua metode yaitu scaffolding dan juga distribusi frequency. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jessica Emara Penta Brusnulingga dengan NIM 211022306. Saya berasal dari kelas EC1. Di sini saya akan menjelaskan dua metode. Yang pertama itu tokenisasi dan yang kedua yaitu regex ataupun regular expression. Dari sini kita tahu bahwa tokenisasi itu adalah sebuah proses untuk memecah data ataupun teks menjadi potongan-potongan kata secara individu. Nah, di sini kita langsung saja implementasikan. Nah, di sini kan masih ITTP adalah Institut Teknologi Terbaik di Jawa Tengah. Di sini coba kita ganti codingannya itu, kita ambil dari dataset kita minggu lalu, dari review Hotel Medan, dari crawling data kita. Di sini ada dataset. Mungkin kita ambil yang ini. Nah, mungkin di sini kita ganti. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa masih menjadi satu kalimat. Everything looks brand new and we are quite impressed with globy and modern look. Nah, di sini kita menggunakan fungsi yang pertama itu kita menggunakan fungsi split, di mana ini bermaksud untuk memisahkan berdasarkan spasi. Jadi di sini fungsinya akan memisahkan spasi di antara kalimat berikut. Nah, dari output yang bisa kita lihat di sini, teman-teman bahwa berhasil bahwa kalimat yang di atas ini semuanya dipisahkan berdasarkan spasi. Nah, selanjutnya di sini kita gunakan modul NLTK ataupun Natural Language Toolkit. Ini yang biasanya merupakan kumpulan program yang biasa digunakan, fungsinya itu bisa sebagai tokenisasi, bisa sebagai parsing, um, bisa juga sebagai klasifikasi dan sebagainya. Di sini kita import kan NLTK-nya. Nah, di sini untuk word tokenize-nya itu kita import dari sub modul tokenize berdasarkan library NLTK. Di sini kita download dulu datasetnya. Dataset biar kita bisa gunakan sebagai library NLTK-nya bisa kita gunakan di modul yang ini. Nah, di sini juga kita ambil dari dataset kita ya. Coba kita run. Oke, ini oh iya tadi ini belum kita run ya teman-teman.
Nah, di sini sudah berhasil untuk download package-nya. Nah, di sini kita buktikan apakah dia berhasil untuk, nah, sudah berhasil ya. Di sini penjelasannya yaitu kalimatnya kan yang awal tuh seperti ini. Nah, di sini kita gunakan kalimat yang kita sudah deskripsikan di atas itu, kita pakai fungsi word tokenize. Di sini kita pisahkan berdasarkan tokennya. Nah, ini maksudnya yaitu dipisahkan berdasarkan kata dan tanda baca. Di sini kita bisa lihat katanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini katanya juga dipisahkan dan juga tanda bacanya teman-teman bisa kita lihat di sini. Nah, tanda baca N juga dipisahkan seperti itu. Terus di sini kita importkan untuk tokenize regex-nya ataupun regular expression-nya sekitaran terlebih dahulu. Nah, di sini untuk lainnya kita pisahkan berdasarkan koma dan spasi. Nah, yang ini teman-teman maksudnya yaitu berdasarkan koma dan juga spasi itu dari line yang di atas ini kita pisahkan seperti itu. Di sini kita ganti mungkin kita ambil dari dataset kita minggu lalu. Coba kita ambil yang ini. Mungkin eh, ini kita coba copy ke sini. Nah, apakah berhasil kita coba run? Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Dia line yang sudah kita deskripsikan di sini sudah dipisahkan berdasarkan koma dan juga spasinya. Nah, di sini coba kita pisahkan berdasarkan kalimat berdasarkan titik. Di sini kan ada titik yang pertama dan titik yang kedua. Coba kita ambil dataset yang lain. Kita coba dari dataset yang kita punya minggu lalu. Kita copy. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua titik ya, teman-teman. Mungkin kita run. Nah, di sini dia sudah berpisah berdasarkan titik tadi. Yang kalimatnya udah menjadi dua ya, teman-teman. Di sini ada kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Oke, di sini sebenarnya sama aja, teman-teman. Jadi kalimatnya di sini, kalimat yang sudah kita deskripsikan di atas, itu kita pisahkan berdasarkan kata dan juga tanda baca. Di sini bisa kita lihat tanda bacanya ada koma, dan dipisahkan berdasarkan kata-kata maksudnya ITTP, adalah, institut itu dipisah tuh. Di sini bisa kita lihat bahwa sudah berhasil fungsinya. Lanjut kita ke spesi. Nah, apa sih itu spesi ya kan? Spesi itu adalah dimana eh, sebuah modul yang dimana nantinya dia itu mengetahui nama sesuatu yang ada di kamus di dalamnya, tetapi space ini belum mendukung untuk kamus bahasa Indonesia seperti itu. Nah, di sini kita coba run terlebih dahulu. Oke, sudah berhasil. Nah, di sini kita coba kita deklarasikan my string we are moving to LA. Kita masukkan untuk kata pertamanya. Nah, dari sini kita ini kan udah masuk ke dalam kamus ya teman-teman. Jadi di sini untuk doc kamus MyString yang di atas tadi, MyString ini isinya yaitu we are moving to LA.
itu kita gunakan perulangan, di mana setiap token itu kita pisahkan dengan tanda garis seperti ini. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, kenapa dia LA ini kan sebenarnya dua kata yang beda ya, Los Angeles gitu kan. Nah, tapi dari kamus spesi ini dia udah tahu gitu bahwa LA itu adalah satu hal yang bersatu gitu, teman-teman. Begitu juga di kamus-kamus selanjutnya nanti. Lanjut kita lanjut ke yang kedua yaitu regular expression. Apa sih itu regular expression? Regis itu adalah rangkaian karakter yang mendefinisikan sebuah pencerahan pola sehingga membantu untuk melakukan manipulasi teks. Di sini kita langsung saja. Yang pertama itu kita importkan regular expression-nya terlebih dahulu, di mana regular expression adalah rangkaian karakter yang mendefinisikan sebuah pencarian pola sehingga membantu untuk melakukan manipulasi teks. Nah, ini untuk percobaannya. Kita importkan terlebih dahulu. Oke, di sini kita stringnya kita ganti jadi kita ambil dari dataset kita minggu lalu. Ini nggak usah terlalu banyak ya. Mungkin sampai sini aja. Dari sini coba patternnya kita ubah menjadi kata yang pertama. Kita mencari apakah bisa match. Nah, di sini rematching objek speknya itu 0 sampai 4. Ini berarti indeks dari good itu di string yang ini itu berada pada indeks ke 0 sampai ke 4. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman, good. Di sini ada indeks 0, 1, 2, 3, dan di bawah 4 seperti itu. Nah, di sini selanjutnya untuk pattern kedua itu coba kita cari yang tidak ada match-nya teman-teman. Semisal kita buat hotel. Nah, itu non teman-teman karena pattern 2 yang kita deskripsikan sebagai hotel, kita rematch dari string yang di atas berdasarkan pattern 2 itu tidak ada yang match, berarti print-out-nya itu non karena tidak ada yang match seperti itu. Lanjut di sini untuk regular find all itu yaitu menemukan semua pola dalam string. Jadi di sini bisa kita lihat studinya berdasarkan pattern 4 kan itu studi. Jadi string 1 ada berapa studi sih di dalam string yang pertama ini gitu kan. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita ganti di sini kata-katanya Telkom merupakan salah satu yayasan dengan peringkat nomor 1 di Indonesia. Nah, di sini kan bisa kita lihat bahwa satunya itu di sini kita ganti ke kalimat saja ya, teman-teman. Jadi satunya itu ada 2 kali. Nah, kita ganti pattern 4-nya menjadi 1. Di sini kita coba jalankan fungsi find all-nya. Dari string 1 di atas, berdasarkan pattern 4, apakah polanya bisa ditemukan? Nah, di sini berhasil ya teman-teman bahwa satunya itu muncul 2 kali berdasarkan string yang di atas. Nah, di sini coba kita start. Nah, di sini berarti bahwa satu yang di sini itu berada pada awalan indeks ke-23 dan satu yang di sini ataupun yang di sini itu berada pada indeks awalan di 59 seperti itu.
Nah, di sini refine all yang kedua itu berdasarkan email, teman-teman. Jadi di sini misal kita buat kalimat eh, email saya adalah jessica@ittelkom.pwt.ac.id. Find all itu maksudnya pola untuk alamat email di sini kan sudah memang default ya, teman-teman. Jadi coba kita run. Nah, di sini sudah berhasil bahwa jessica@ittelkom.pwt.ac.id sudah berhasil. Nah, di sini berdasarkan tanggal lahir. Semisal kita buat tanggal lahir dari Presiden Jokowi adalah di sini tanggal 20 bulan 10 1999 semisal ya, teman-teman. Di sini format tanggalnya yang emang default. Nah, di sini kita lakukan fungsi find all untuk string 2 berdasarkan pattern 5. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. 20 10 1999. Maaf, teman-teman. Jadi di sini untuk pattern 6-nya itu kita lihat di sini kata mana yang perlu kita ganti. Di sini semisal kita mau ganti kata Jokowi, jadi di sini kita buat Jokowi. Replacement one-nya itu kata Jokowi ini mau kita ganti jadi apa gitu. Semisal di sini saya ganti sebagai Prabowo. Ini kita kan, nah di sini langsung berubah ya, teman-teman. Jadi tanggal lahir dari Presiden Prabowo adalah 20 10 1999 gitu. Nah, sekian penjelasan saya mengenai tokenisasi dan juga regular expression. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.